menolak ungkapan perasaan. Semuanya baik-baik saja, tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Terang Alex sebelum duduk di ruang tamu menyusul Saka yang lebih dahulu bersantai di sanam. Syukurlah kalau begitu. Pria itu menghela nafas panjang. Itu artinya tidak ada yang perlu dia khawatirkan tentang Ranti? Tapi ada baiknya kamu pertimbangkan perkataanku. Perkataanmu yang mana? Ali Saka bertaut menanggapi perkataan Alex. Bisa-bisanya pria itu memintanya untuk mempertimbangkan sesuatu tapi dari tadi belum mengucapkan sepatah apapun kecuali menyampaikan bagaimana kini keadaan Ranti. Lepaskan Yura dan fokuslah kepada Ranti. Aku merasa. Lex, sudahlah, kita sudah pernah membahas masalah ini, kan? Bukannya mempertimbangkan, tapi kamu malah memaksaku untuk menerima Ranti secara utuh. Ingat, aku menikahinya hanya demi memenuhi keinginan kedua orang tua kami, tidak lebih dari itu. Aku akan melepaskannya jika suatu saat nanti ada seorang pria yang mengatakan cinta kepadanya. Jika pria itu serius dan mempersunting Ranti, di sanalah aku akan membicarakannya. Akunya jujur sesuai dengan apa yang dia rasakan saat ini. Kamu yakin sanggup melakukan itu, sedangkan aku memberikanmu saran sebelum semuanya terlambat? Karena setauku penyesalan itu datang selalu di bagian akhir, kalau di awalan itu pendaftaran namanya. Sindir Alex, tidak yakin ada pria yang bisa menghindar dari pesona Ranti. Jujur saja, jika ditanya kepada dirinya, Alex bisa dikatakan tertarik pada sosok Ranti. Sudahlah cantik, dia juga memiliki karakter yang unik berbeda dari wanita kebanyakan. Saka menganggukkan kepalanya dengan sangat percaya diri, dia membenarkan apa yang Alex katakan. Toh memang demikian kan adanya, dia menikahi Yura hanya ingin membantu wanita itu saja, tidak lebih. Buktinya sampai sekarang dia masih bisa memegang komitmennya tersebut bersama Yura. Sekarang dia menikahi Ranti pun demikian, jadi tidak ada salahnya kan dia menjalani lagi hubungan yang sama seperti saat menikahi Yura? Percayalah kamu. Duh, Om ada tamu, ya? Maaf. Ala mengusap tengkuknya, tidak ada asisten rumah tangga, hanya security yang sedang berjaga. Ala pun sudah sering keluar masuk rumah mewah tersebut, sehingga tidak sulit baginya untuk menerobos. Maka kini sudah berdiri di ambang pintu, hanya saja melihat ada Alex di sana, dia sedikit segan menemui Saka lebih lagi, kini dia datang bersama Fabian. Tidak apa-apa, masuklah, kau ingin bertemu dengan Ranti? Tanya Saka melambaikan tangannya agar Ella mendekat, namun dia tidak menghiraukan Fabian yang berada di belakang Ala. Ya, Om mau berkunjung karena semalam pulangnya udah agak larut, jadi Fabian langsung mengantarkanku ke rumah, nggak sempat cek Ranti dulu. Dihubungi pun dia tidak mengangkat, aku pikir. Masuklah, saya mengerti apa yang kamu maksud. Potong Saka cepat, jika dibiarkan Ella banyak basa-basi yang ada, gadis itu tidak akan pernah menemui Ranti di belakang. Bergegas Ala berlalu menuju kamar Ranti yang ada di belakang. Tentu saja Fabian yang datang bersama Ala mengekor, ingin menemui Ranti pula sesuai dengan rencana awal mereka. Namun saat pria itu melintas di hadapan satu set sofa yang kini ditempati Saka dan Alex, Saka membuka suara. Hei, tunggu! Siapa namamu, ada keperluan apa kau datang kemari? Cegahnya tentu saja membuat Ala dan Fabian sama-sama menghentikan langkah. Sedikit heran. Giliran Ella dipersilahkan, lalu kenapa Fabian malah tak diizinkan? Pikir mereka berdua dalam hati. Fabian mengusap tengkuknya. Begini Om, saya ini temannya Ranti juga. Kebetulan yang ulang tahun semalam itu, kakak saya dan saya pulalah yang mengundangnya, Jadi saya rasa kamu tidak berhak untuk melihat bagaimana kini keadaan Ranti, karena gara-gara undangan darimu dia jadi celaka. Maksud, Om? Kerutan di dahi Fabian muncul. Tidak mengerti kenapa Saka malah menyangkut pautkan jatuhnya Ranti dengan acara ulang tahun sang kakak. Memang dirinya yang mengundang, tapi bukan berarti dirinya pulalah yang menjadi penyebab jatuhnya Ranti. Saka menggelengkan ke kepalanya. Sudahlah, sana pergi! Usir Saka, tidak ingin Fabian banyak bertanya kenapa dirinya malah menuduhnya yang bukan-bukan. Dia juga sadar bahwasanya ini semua tidak ada hubungan dengan pria itu. Fabian dan Ala menganggukkan kepalanya bergegas pergi sebelum Saka mencegah mereka lagi.
Sangat tidak lucu bukan, tiba-tiba saja nanti mereka malah dilarang untuk bertemu dengan Ranti. Kau kenapa? Tanya Alex dengan mata yang menyipit. Mempertanyakan ada apa gerangan, kenapa Saka malah bersikap seperti tadi? Bukankah pria itu menyebutkan tidak peduli dengan Ranti? Lalu kenapa tiba-tiba saja harus menuduh yang bukan-bukan pada orang lain? Tidak ada, aku hanya lapar. Jawabnya sekenanya saja, dan beruntung tidak lama kemudian Yura datang bersama seorang asisten rumah tangga yang telah dijanjikannya semalam. Masuklah! Pinta Yura kepada seorang wanita parubaya yang sedang menggendong sebuah tas berukuran cukup besar. Disinilah nantinya kamu akan bekerja, tolong profesional ya, jangan malas agar tidak ada pemecatan. Karena saya paling tidak suka yang namanya lalai dengan pekerjaan. Terang Yura seolah-olah tengah menyindir Saka yang selalu saja membelah mirah waktu wanita parubaya itu masih hidup. Wanita parubaya itu menganggukkan kepalanya, tapi ragu-ragu berjalan karena dia belum mengetahui siapa-siapa saja yang tinggal di rumah tersebut, takutnya dia salah berbicara pada majikannya sendiri. Ada apa lagi? Barusan saya memberikan peringatan agar kau tak malas, selalu kenapa malah berdiri di situ? Kau, tegur Yura kembali menghampiri sang asisten rumah tangga baru tersebut. Begini nyonya saya. Tidak baik seperti itu, meskipun dia asisten rumah tangga di sini, bukan berarti kau bisa seenaknya saja mengintimidasi. Alex memotong. Setidaknya kau perkenalkan terlebih dahulu dia kepada Saka agar dia tahu kalau Saka ini majikannya pula di sini. Sekalian kau juga katakan di sini ada seorang gadis lagi yang ikut tinggal. Bisa dikatakan gadis itu tuan rumah juga karena setauku Ranti itu bukanlah pembantu. Sambungnya membuat Yura tersenyum masam. Selalu saja Alex ikut campur ke dalam urusannya dan Saka pria itu juga berlaku seenaknya di rumah tersebut, sedangkan posisinya hanyalah teman dekat Saka. Benar yang dikatakan Alex, lebih baik kamu perkenalkan terlebih dahulu, siapa nama bibi ini, tidak mungkin bukan aku menyerunya dengan hoho saja. Itu tidak sopan namanya. Saka menambahkan perkataan Alex yang memang benar adanya. Namanya Bisaroh. Dia seumuran dengan asisten rumah tangga kita yang dulu, Mas. Sahut Yura memperkenalkan Bisaroh kepada Saka. Dan bibi ini suami saya, Saka. Ini Alex temannya, jangan heran pada Alex ini karena dia memang sering datang bertandang bahkan seenaknya saja, dan di rumah ini ada satu orang gadis bernama Ranti. Dia anak asisten rumah tangga kami dulu, tapi sekarang ibunya sudah meninggal dunia. Ya, saya tidak tahu bagaimana tepatnya posisi Ranti di sini karena saya akui dia lebih dahulu tinggal di sini dibandingkan saya. Bagaimananya silahkan tanyakan kepada suami saya, dan saya rasa jika untuk membantu sedikit-sedikit mungkin tak masalah, hitung-hitung untuk membantu bibi di sini, dia juga bisa akan menganggap bibi sebagai ibu kandungnya sendiri. Tak ada ubahnya, hanya berganti ibu saja. Sambung Yura menerangkan secara rinci, tapi dia tetap berhati-hati ketika mengungkit tentang Ranti. Dia tidak ingin gadis itu malah menjadi malapetaka untuknya. Bibi menganggukkan kepalanya sebagai tanda bahwasanya dia paham atas penjelasan Yura. Dengan demikian dia bisa mulai bekerja karena sudah mengetahui siapa saja anggota yang ada di rumah tersebut. Memang masih sedikit canggung, tapi tak masalah. Oh, ya, Bibi bisa langsung belanja ke depan? Tidak ada bahan makanan apapun yang akan diolah untuk makan siang nanti. Saka melambaikan tangannya agar wanita parubaya itu mendekat. Dia menyerahkan beberapa lembar uang berwarna merah dan meminta bibi untuk berbelanja terlebih dahulu ke swalayan depan. Mungkin besok atau lusa barulah bisa berbelanja bulanan seperti biasa, menunggu kondisi Ranti sedikit membaik dulu. Kenapa mengharapkan Ranti? Karena Saka sadar tidak bisa mengharapkan Yura untuk urusan perdapuran. Wanita itu katanya tidak tahu apa-apa tentang bumbu masak, serta bahan makanan, seolah Yura merupakan seorang anak konglomerat yang tidak pernah sekalipun terjun ke dapur. Padahal Yura dan Ranti itu berasal dari arah yang sama. Bibi menganggukkan kepalanya menyanggupi perintah yang diberikan Saka. Sebelum itu, dia menuju belakang terlebih dahulu, ke kamar yang ada di samping kamar Ranti. Di sanalah dia akan tinggal selama bekerja di sana. Apa yang terjadi padamu sampai-sampai kamu masuk ke dalam kolam? Aku yakin kamu bukanlah orang yang ceroboh. Tanya Fabian begitu dia dan Ella dipersilakan untuk duduk.
Ranti menghela nafas panjang. Entahlah, aku juga tidak tahu ada apa dan kenapa tiba-tiba saja kakiku tersandung dan tak bisa mengelakkan diri sehingga masuk ke kolam renang. Jika aku menghindar tentu saja kepalaku akan terbentur pada pegangan tangga kolam. Aku memilih yang memiliki konsekuensi lebih sedikit, buktinya saja tadi malam aku hanya basah kuyup. Sedikit flu, tidak sampai ada acara robek-robekan di bagian kepala. Guraunya agar Fabian tidak terlalu khawatir. Dia tahu bagaimana sikap pria ini terhadapnya jika dirinya mengalami masalah atau cedera. Kamu sih jalannya nggak hati-hati jadinya kesandung kan? Keluh Fabian. Jadinya acara yang sedang aku rencanakan untukmu batal terlaksana. Oh, ya? Acara apa sih yang ingin kamu persiapkan kepadaku sampai mendesakku untuk segera mendekat? Memangnya tidak bisa ya diucapkan melalui panggilan masuk atau bicara baik-baik seperti sekarang? Fabian menggelengkan kepalanya. Tadinya sih tidak bisa, tapi sekarang sepertinya bisa. Dia menoleh ke arah Ella. Tapi sepertinya aku haus, bisakah kamu mengambilkan segelas air minum untukku? Tanyanya pada Ella yang saat ini menyimak pembicaraan mereka. Bentar lagi lah, kamu sampaikan dulu apa yang ingin kamu katakan kepada Ranti. Aku juga ingin mendengarnya, aku juga ingin tahu apa jawaban Ranti. Nanti saja, aku nggak ngomong sekarang kok, tetap akan menunggu kamu terlebih dahulu. Fabian mengibaskan tangannya agar Ella segera beranjak menuju dapur. Iya, tapi janji ya kamu mengungkapkannya nanti setelah aku datang. Gerutu gadis itu sedikit menepuk lengan Fabian sebelum meninggalkan Fabian dan Ranti. Namun tujuannya bukan ke dapur untuk mengambil air minum, melainkan menuju ruang tamu. Ada apa sih kok kamu pakai acara meminta Ella pergi segala? Ranti menegakkan punggungnya, tak lagi bersandar di kepala ranjang. Dia siap menyimak apa yang akan Fabian sampaikan padanya. Sepertinya pria ini ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Wan, aku meraih kedua tangan Ranti dan menggenggamnya erat. Kamu tahu kan kita sudah berteman cukup lama dan kamu tahu semenjak pertama kali kita berkenalan di sana, aku mulai merasa ada perasaan yang spesial untukmu. Kalau kamu tidak keberatan, maukah kamu menjadi kekasihku? Ranti menggigit kuat bibir bawahnya. Tidak menyangka firasatnya kali ini benar, maka dari itu semalam dia buru-buru menghampiri Fabian karena memang dalam hatinya ada sedikit perasaan lebih kepada pria itu. Hanya saja Allah sering mengatakan memiliki kekaguman kepada sosok Fabian, tapi tidak pernah menyebutkan kalau jatuh cinta itulah yang membuatnya sekarang ragu apakah menerima atau menolak pernyataan cinta yang Fabian ungkapkan. Kenapa kamu malah diam? Apakah kamu tidak memiliki perasaan yang sama? Bukan itu, tapi aku harus. Allah, mana mungkin dia menyimpan rasa padaku seperti yang kamu lihat. Dia itu sangat sensi bila berada di dekatku. Kalau seandainya dia jatuh cinta, maka semalam dia tidak akan mau bekerja sama denganku untuk membujukmu agar mau datang ke acara ulang tahun kakakku. Kalau seandainya dia jatuh cinta kepadaku, tentulah dia tidak ingin menuruti keinginanku agar membawamu ke pinggir kolam. Semalam itu seharusnya ketika kembang api terbang menghiasi langit malam di sana, aku mengungkapkan perasaan cinta padamu, tapi sayangnya insiden itu malah terjadi sehingga semuanya gagal. Tapi, percayalah, Wan, Allah itu tidak memiliki perasaan apapun, buktinya saja dia tak ragu sama sekali menyetujui keinginanku untuk melakukan semua hal tersebut. Benarkah demikian? Tanya Ranti memastikan sekali lagi, takutnya itu semua hanyalah karangan dari Fabian semata. Dia tidak ingin karena cinta yang ada di antara mereka hubungannya dan Allah menjadi renggang. Kalau kamu tidak percaya silakan baca ini. Fabian menyerahkan ponselnya agar Ranti bisa membaca langsung apa isi pembicaraan antara dirinya dan Allah semalam. Kedua sudut bibir Ranti terangkat mendapatkan bukti nyata bahwasanya Fabian ini tidak berbohong sama sekali. Buktinya saja di dalam chatting tersebut, Allah sangat bersemangat memberikan dorongan kepada Fabian agar segera mengungkapkan perasaan padanya. Kamu sudah percayakan kalau aku tidak berbohong? Lagi pula aku tidak mungkin berbohong kepada wanita yang sangat aku cintai. Tambah Fabian agar semakin meyakinkan Ranti bahwasanya dia memang serius dan Ella tidak menyimpan perasaan apapun terhadapnya.
Ranti bertarung dengan dirinya sendiri menimbang apakah harus mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Setelah cukup lama menimbang, dia ingin mengangguk tapi... Serius sekali pembicaraan kalian, apakah saya mengganggu? Kau tegur Saka dari ambang pintu masuk kamar Ranti. Sontak saja hal tersebut membuat Ranti dan Fabian tersentak, dia menoleh ke arah suara tersebut berasal. Tidak serius kok, Tuan. Aku dan Fabian Kami hanya membicarakan tentang perasaan masing-masing, Om. Saya mengungkapkan cinta yang saya miliki untuk Ranti jadi. Tapi aku tidak memiliki perasaan apapun kepadamu, Fabian. Potong Ranti cepat sebelum Saka salah paham. Sumpah demi apapun dia lupa bahwasanya dirinya sudah menikah dengan Saka. Tentu saja tidak sopan menjalin hubungan dengan seorang pria sedangkan dirinya sudah menikah. Fabian membulatkan matanya. Tidak menyangka gerak-gerik Ranti yang ingin menerima cintanya malah berakhir dengan penolakan. Tadinya dia berpikir gadis itu juga memiliki perasaan yang sama, tapi semuanya malah tak sesuai ekspektasi ketika Saka datang menghampiri mereka. Kamu sudah mendengarkan apa jawaban Ranti? Jadi keluarlah, mari kita makan bersama. Ajaknya tak tahu lagi bagaimana memberikan alasan agar Fabian segera menjauh dari Ranti. Sedangkan tidak ada sedikit pun makanan yang bisa mereka konsumsi karena Bibi masih berbelanja di swalayan depan. Patah sudah hati Fabian. Tadinya dia begitu semangat, sekarang kedua pundaknya turun. Wajahnya juga murung membawa langkahnya yang begitu berat menuju ruang makan, tempat yang katanya ada makan siang untuk mereka. Cemburu, kah? Yura misu-misu sendiri karena Saka memintanya untuk keluar membeli makanan agar mereka semua bisa makan siang. Yura sudah mengusulkan agar membeli via ojek online saja, tapi Saka mengatakan terlalu lama jika mengandalkan orang lain sehingga dia memaksa istrinya itu untuk pergi. Alhasil dalam waktu setengah jam Yura sudah sampai. Membawa begitu banyak bingkisan yang dibantu Alex membawanya dari mobil menuju ruang makan. Lain kali kalau mau ngajak orang makan itu kamu harus cek dulu kondisi dapur. Keluh Yura meletakkan barang bawaannya di meja makan. Sedangkan Bibi membantu memindahkannya ke mangkuk dan piring agar para majikan dan tamunya bisa makan siang karena Bibi sendiri baru kembali dari swalayan berbelanja untuk kebutuhan beberapa hari ke depan. Sekali-sekali aku merepotkanmu. Kalau seandainya tadi Bibi udah balik pun, aku akan minta bantuan kepada Bibi. Sudahlah, jangan protes, duduk dan makan. Perintah Saka membuat Yura semakin kesal saja. Dia menarik kursi secara kasar sebelum duduk. Dadanya semakin panas saja ketika melihat Saka membantu Ranti duduk. Pria itu juga repot-repot menarik kursi dan mempersilahkan Ranti untuk duduk di sana. Sungguh manis perlakuan Saka kepada Ranti, lalu kenapa kepadanya tidak bisa? Seistimewa apakah Ranti itu bagi Saka? Tanyanya dalam hati. Mempertanyakan sikap sang suami yang malah jauh lebih manis kepada orang lain dibandingkan kepada istrinya sendiri. Mereka menikmati makan siang bersama, begitu pula dengan Ala dan Fabian. Fabian tampak lesu, tak sanggup menghabiskan makanan yang ada di hadapannya. Sesekali dia mencuri pandang kepada Saka dan Ranti seolah tahu dirinya menjadi pusat perhatian. Saka menarik satu sudut bibirnya. Merasa puas melihat kekesalan yang ditunjukkan oleh pria itu, bahkan Saka merelakan potongan ayamnya mendarat di piring Ranti. Kamu lagi sakit, harus banyak makan. Tuturnya sebelum menghabiskan makanan yang tersisa di piring. Ya, tapi nggak harus nambah juga, Tuan. Aku sudah kenyang, sumpah. Tuan kenapa makannya nggak pakai ayam sama sekali, memangnya enak hanya kentang sama sausnya saja? Saya sudah kenyang tadi. Alex ngajak ngopi sebelum kita makan siang, habiskanlah semuanya agar kondisimu semakin membaik. Bukankah besok kamu harus ke kampus lagi bersama Ala? Tuan tahu dari mana jadwal kami ke kampus? Kamu tidak perlu tahu, cepat habiskan saja, setelah itu minum obat dan istirahat, kembali ke kamar. Jangan dulu membantu apapun. Kalau seandainya ada pakaian kotor kamu letakkan saja di ruang mencuci, nanti Bibi yang mencucinya. Kalau kondisimu sudah mulai baik barulah nanti kamu bantu-bantu Bibi. Seandainya lelah atau sibuk di kampus pun tak masalah, toh kita sudah punya Bibi. Kalau seandainya Bibi nggak sanggup, nanti saya akan meminta Yura untuk mencarikan asisten rumah tangga lagi.
melirik Yura yang semakin dongkol kepada Saka. Dengan Ranti saja pria itu banyak bicara, bahkan ucapannya begitu manis, sedangkan kepadanya, entahlah, kedua pundak Yura terangkat mencoba tak peduli dengan apa yang ada di hadapannya kini. Aku pamit dulu. Fabian mendorong kursinya ke belakang sebelum berdiri. Hanya beberapa suapan saja makanan ditelannya, tapi rasanya dia sudah menghabiskan 5 piring nasi sekaligus. Tiba-tiba saja dia kenyang dan begah melihat bagaimana cara Saka memberikan perhatian kepada Ranti. Dia juga mengingat tadi gadis itu hampir menerima cintanya, tapi urung karena kedatangan Ella dan Saka. Aku antar ke depan. Fabian berdiri cepat, sigap itu pula Ranti ikut. Mempersilahkan pria itu berjalan terlebih dahulu meninggalkan ruang makan. Ranti sendiri yang mengantarkan Fabian ke teras depan agar dia bisa berbicara sedikit serta memberikan penjelasan kepada Fabian tentang pembicaraan mereka tadi di kamarnya. Maaf, aku belum bisa menerima kamu. Bukannya tidak percaya kalau kamu itu tulus mencintaiku, tapi seperti yang kamu lihat, aku tidak mungkin mengecewakan Tuan Saka. Apa katanya nanti saat dia memperjuangkan aku agar kuliah, tapi aku malah pacaran? Aku tidak mau nanti kamu terseret ke dalam masalah jika seandainya nilaiku di kampus tak sesuai dengan apa yang dia ekspektasikan. Terang Ranti sebelum Fabian keluar dari pintu utama. Pria itu berbalik dan menatap ke arahnya. Dia juga memaksakan senyuman agar Ranti tidak sadar seberapa besar kekecewaan yang kini hadir di hatinya. Apa salahnya Ranti menerima saja agar dia bisa memastikan hubungan yang terjadi di antara mereka? Dia juga bisa tegas jika seandainya ada pria lain yang mendekati Ranti saat mereka mulai kuliah nanti. Jadi kamu menolak karena segan kepada Tuan Saka? Ranti mengangguk pelan. Menundukkan kepalanya, tak berani menatap Fabian. Dia tidak ingin melukai perasaan Fabian untuk kedua kalinya. Baiklah, kalau memang kamu belum bisa pacaran lagi, pula itu merupakan tingkah laku anak-anak remaja, bukan? Karena kita sudah dewasa, jadi sebaiknya kita menggunakan cara yang lain. Misalnya saling mengungkapkan perasaan dan saling menjaga satu sama lain. Mendirikan benteng pertahanan agar tidak dibobol oleh pihak luar. Fabian kembali bersemangat saat mendapatkan setitik harapan dari Ranti. Okelah kalau mereka tidak pacaran, tapi setidaknya dia tahu bagaimana sesungguhnya perasaan Ranti kepadanya. Maksudmu bagaimana? Aku tidak mengerti. Ranti mengangkat wajahnya agar bisa menatap Fabian. Kalau seandainya kamu tidak bisa menjalin hubungan denganku, bolehkah aku tahu bagaimana perasaanmu? Apakah perasaan itu sama seperti kamu kepada Allah? Menganggapku sebagai seorang sahabat dekat? Atau ada perasaan cinta serta sayang yang melebihi dari kata sahabat itu untukku? Ada tapi. Kenapa masih ada kata tapi? Entahlah, aku takut kamu menganggap aku memberi harapan palsu karena mengakui perasaanku. Kita saling mencintai bukan berarti kamu bisa seenaknya mengatakan kalau aku ini adalah kekasihmu. Hanya itu saja yang aku takutkan. Kalau seandainya kamu tetap bisa bersikap biasa kepadaku, maka aku akan mengakui iya, aku juga mencintaimu. Hanya itu yang aku harapkan. Fabian meraih Ranti dan memeluknya erat. Tolong jangan izinkan pria manapun mendekatimu karena aku tidak rela. Tolong jaga cinta yang ada sampai waktunya tiba, aku akan melamarmu dan menikahimu. Ranti mengangguk di dalam pelukan Fabian. Tanpa menyadari, Saka dari tadi memperhatikan apa yang mereka berdua lakukan. Tadinya Saka berpikir Ranti hanya menemani Fabian hingga pintu depan saja, ternyata tidak. Menunggu beberapa lama, ternyata ada pembicaraan penting yang sedang terjadi di luar. Darahnya juga mendidih melihat Ranti yang tengah berpelukan dengan Fabian, saling mengungkapkan rasa cinta pula. Perasaan rumah ini dilengkapi AC, tapi kenapa ada yang kepanasan? Sindir Alex seraya berbisik tepat di telinga Saka. Dia mengejek sahabatnya yang kini tertegun melihat kedekatan antara Ranti dan Fabian. Siapa yang kepanasan? Mata Saka menyipit. Melirik ke arah Alex yang saat ini tersenyum tipis ke arahnya. Meskipun Alex tidak berkata ada apa dan mengapa, tapi dia tahu pastilah sahabatnya ini tengah menyindir dirinya. Alex menaik turunkan kedua pundaknya sebelum melewati Saka.
Dia tak lupa menyenggol sedikit lengan sahabatnya itu agar menegaskan bahwa Saka itu seorang pria yang pelin-pelan. Tidak mau keluar dari zona nyaman dan hanya mampu mencintai satu wanita saja diminta berjuang pun, dia tidak mau diminta menyerah pun dia tak bisa. Entah apa yang pria itu inginkan. Ranti! Panggil Alex langsung menyudahi pembicaraan antara Ranti dan Fabian. Tidak ingin Alex maupun Saka mengetahui lebih jauh tentang pembicaraan antara dirinya dan Fabian. Ranti bergegas memberikan kode kepada pria itu agar segera pergi. Dia juga membuat gagang telepon menggunakan jarinya, sebuah kode pada Fabian. Fabian mengangguk. Mengerti jika Ranti memintanya untuk mengirimkan kabar ketika dirinya sampai di rumah karena saat ini ada Alex dan Saka. Tidak mungkin mereka membicarakan tentang perasaan secara langsung di depan kedua pria tersebut. Ya, Tuan? Ranti menyahut seraya mendekati Alex. Kamu harus banyak beristirahat, pergilah ke kamar, jangan terlalu banyak berdiri nanti pusing. Terangnya sebelum duduk dia memperhatikan Saka dan Ranti secara bergantian. Saka tampak memasang wajah masam, sedangkan Ranti tampak grogi, salah tingkah karena Saka memergoki dirinya tengah berbicara dengan Fabian. Berharap pria itu tidak mendengar secara keseluruhan apa saja yang tadi mereka bahas, takutnya Saka malah salah paham dan menganggap dirinya tak menghargai tali pernikahan yang terjalin di antara mereka berdua. Kamu sibuk? Tanya Saka entah kepada siapa karena dia langsung menggantung ucapannya tanpa menyebutkan sosok yang diajaknya berbicara. Entah kepada Alex, Yura atau Ranti, sehingga kini Ranti menghentikan langkahnya, begitu pula dengan Yura. Kenapa kamu diam saja, Yura? Apakah kamu tidak lagi mau menjawab pertanyaan suamimu ini? Yura tersentak, dia tergagap. Tidak tahu harus menjawab apa. Tak menyangka pertanyaan yang diajukan Saka tadi tertuju padanya. Dalam pikirannya tadi pertanyaan itu untuk Alex, sedangkan Ranti sudah percaya diri menyangka bahwa pertanyaan itu mengarah padanya, tapi ternyata malah teruntuk pada Yura. Kamu nanya sama aku, Mas? Nya Yura memastikan seraya menunjuk dirinya sendiri. Lalu kepada siapa lagi aku bertanya? Tidak mungkin bukan aku bertanya kepada Alex sedangkan dia ada di sini. Kalau dia berada di rumah ini itu artinya saat ini dia sedang senggang atau menganggur, tak ada pasien apalagi praktek. Yura menggelengkan kepalanya. Gak Mas, aku gak sibuk sama sekali, memangnya kenapa? Temani aku membeli sesuatu. Aku suntuk di rumah. Ucapnya seraya berdiri. Dia juga meraih pergelangan tangan Yura dan membawa istrinya pergi. Sungguh terkejut Alex melihat pemandangan yang belum pernah dilihatnya semenjak Saka menikah. Ada apa gerangan? Kenapa Saka lebih memilih mengajak Yura dibanding Ranti? Sepertinya ada yang sedang membalas sesuatu. Tutur Alex pelan dengan satu sudut bibir yang terangkat, tapi Ranti bisa mengetahui dengan baik apa yang diucapkan Alex. Hanya dengan memperhatikan gerak bibir pria itu saja, dia langsung mengalihkan tatapannya kepada Saka dan Yura yang saat ini berjalan bergandengan keluar dari rumah. Itu artinya tadi Saka mendengar seluruh pembicaraan antara dirinya dan Fabian, maka dari itu kini Saka membalasnya dengan mengajak Yura jalan.